Oke, selamat malam. Eh, Semoga ini yang terakhir ya, kesalahan teknis pada sinyal. Karena di sini lagi hujan besar banget, teman-teman. Kalau mendukung sinyalnya juga agak-agak ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah mau gabung hari ini dalam live streaming kita. Halo Alex, selamat malam. Udah bisa ya? Ya, udah bisa. Oke, Alex apa kabar? Baik, kakak, Kak Ulan, Kak Devri. Ya, pada malam hari ini Kak, mungkin kita langsung aja ya. Kalau misalnya tadi kita udah perkenalkan, Kak Alex ini adalah sekarang menjabat sebagai Sekjen Perkantas di Jakarta ya Kak? Jakarta. Saya wakil sekjen. Wakil sekjen. Ntar yang sekjennya marah loh. Wakil sekjen Perkantas di Jakarta, dan sekarang masih pelayan PT Kak? Iya, masih di GPIB Kelapa Gading. Oke, salam buat dari di Kelapa Gading Kak. Iya, dari terima kami, kasih. di Lombok juga. Mungkin kapan-kapan kita boleh ibadah kolaborasi gitu ya bareng. Oh, boleh. PT bisa diatur, apalagi sekarang kan pakai Zoom ya, atau pakai online, jadi ada kemungkinan itu ya. Iya. Jadi semua adik-adik lebih tertarik kayak, ayo dong apa nih kita kolaborasi dong ibadahnya bareng sama yang ini gitu ya Kak. Oke, kan kalau misalnya kita lihat sekarang pandemi jadinya kita tuh kayak bikin programnya juga lebih harus kreatif juga, kayak gimana caranya biar adik-adik di rumah juga masih bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun dalam masa pandemi kayak gini gitu ya Kak. Sama kayak program live streaming pada malam hari ini itu namanya live streaming Kuramba nih Kak Alex. Kuramba itu kita ambil dari singkatan Ku Bercerita Kamu Bahagia. Wow. Jadi harapannya kita mengangkat tema yang memang benar-benar adik-adik dan teman-teman di rumah butuhkan dari pergumulan mereka. Kayak misalnya kita udah mengangkat tentang bucin, tentang pacaran seiman dan tidak seiman. Dan pada malam hari ini kita bareng Kak Alex mau mengupas tentang apa itu insecure. Karena insecure ini sudah merajalela ya, nggak di kalangan anak adik-adik remaja, pemuda, udah bahkan yang sudah menikah, bahkan udah berumah tangga juga pasti pernah merasakan insecure dalam kehidupan sehari-hari kayak Kak. Oke, kita akan mulai pada malam hari ini membahas tentang insecure. Apa itu insecure? Kenapa kita bisa insecure, dan bagaimana firman Tuhan menanggapi tentang rasa insecure itu sendiri gitu, yang akan dibawakan nanti oleh Kak Alex. Oke, langsung aja. Kalau pada malam hari ini kan kita ngangkat temanya bagaimana insecure itu, bagaimana diri kita memandang kita sendiri, orang lain memandang kita, dan bagaimana pandangan Tuhan terhadap kita, kayak gitu ya Kak. Iya. Kalau menurut Kak Alex sendiri, insecure itu apa? Iya, kalau lihat dalam arti kamus, dan ini mungkin juga secara psikologis banyak dibahas, ya insecure adalah sebuah perasaan tidak aman ya, yang mana sebenarnya setiap kita pasti dalam kehidupan ini punya perasaan insecure. Maksudnya itu realita lah yang kita alami di dalam kehidupan. Ada kemungkinan kita punya perasaan insecure. Nah, kalau itu maksudnya ya secara levelnya atau tahapnya masih sederhana sih oke-oke aja, dalam arti ya cari aja bagaimana mengatasinya begitu ya. Tetapi juga ada orang-orang yang mungkin dimulai dengan insecure yang tidak dibereskan, itu lama-lama bisa menjadi penyakit mental ya, atau hal yang mengganggu. Nah, itu kalau sudah sampai seperti itu insecure-nya, nah itu butuh pertolongan dari baik dari psikolog atau mungkin dari medis ya, karena itu bukan, jadi maksudnya gini, kalau kita bicara insecure, kadang-kadang anak sekarang apapun lu lagi insecure lu insecure lu gitu ya. Tapi sebenarnya ada tingkatannya yang kalau kita perhatikan harus bisa dikenali.
diwaspadai, dan kalau itu udah sangat mengganggu ya harus butuh pertolongan profesional ya. Oke. Kalau dari apa namanya, berarti insecure itu adalah rasa tidak aman yang dirasakan berarti secara psikis ya Kak? Ini dialami secara psikis. Kalau misalnya nih kemarin udah sempat kita melakukan interview ke teman-teman terdekat, kita juga melihat kayak artikel-artikel di website dan segala macam, bertanya kepada Kakak Armani sebenarnya insecure itu apa dan kenapa kok bisa dari masa remaja mereka merasakan insecure yang begitu dalam, itu kita mendapatkan ada beberapa faktor. Kalau kemarin saya mendapatkan karena fisik mereka mungkin sering mengalami bullying kayak body shaming atau segala macam. Terus latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, strata sosial, bahkan kayak aku nih setitik jerawat nih Kak bisa bikin insecure kayak mungkin gimana nih, kamu gimana caranya gitu ya. Apalagi kan kalau adik-adik yang di masa-masa remaja tuh kayak memperhatikan penampilan banget nih. Memperhatikan penampilan. Jadi kadang-kadang buat dia kenapa kok mukanya ditutup, kenapa kok kayak gini, yuk kok ada jerawat. Padahal kita yang memandang itu kan biasa aja gitu ya. Tapi ternyata mereka memandang itu sangat luar biasa. Nah, berarti kan cara pandang mereka tentang diri mereka sama cara pandang orang lain tentang diri mereka itu pasti berbeda. Soalnya kayak gini, apa namanya yang kita mau tekankan tuh Kak pada malam hari ini, bagaimana sih, apakah mereka itu bagaimana caranya kita memandang diri kita seperti ini, tapi orang lain kita tidak merasakan kalau orang lain itu memandang yang berbeda kayak gitu. Jadi kayak misalnya sekarang ini kan lebih banyak kayak kita tuh hidup di karena komen orang lain gitu ya, hidup berdasarkan komentar orang-orang, standarnya orang gitu kan Kak, bukan standar diri kita. Kira-kira bagaimana Kak Alex nih, bagaimana cara menanggapi kalau misalnya kita udah ngerasa kita pede nih, tapi ternyata ketika kita keluar dari rumah atau dari lingkungan kita, ternyata orang lain punya standar yang lain yang bisa menjatuhkan standar yang kita punya sendiri. Oke. Iya, ini topik yang besar, topik yang mungkin dalam pembahasan juga banyak aspek ya. Tapi saya coba melihat mungkin begini. Dilihat dari sisi perkembangan remaja. Kalau kita bicara adik-adik teruna ataupun misalnya yang GP ya, yang pemuda awal begitu ya. Itu kan masa-masa di mana setiap jenjang kehidupan itu ada yang namanya secara psikologis disebut sebagai tugas perkembangan. Jadi setiap tahapan hidup itu ada developmental task. Nah, tugas perkembangan itu harus dia lalui. Harus dia lalui dengan baik. Dan kalau itu tidak dilalui dengan baik, nah itu yang biasanya akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, saya kasih contoh begini. Kalau anak masih kecil ya, umur 0 sampai 3 tahun misalnya. 0 sampai 3 tahun tugas perkembangannya itu adalah dia harus mengenali lingkungan sekitarnya. Lalu kemudian dia harus mulai mengenal bentuk, mulai mengenal warna. Jadi ini paling sederhana, lihat aja mainan anak kecil umur 0 sampai 3 tahun itu biasanya warnanya ngejreng, bentuknya agak besar, bisa bunyi, karena tugas perkembangan anak di usia itu adalah untuk bisa kenal bentuk, kenal suasana sekitarnya, dan itu misalnya bisa dilewati dengan tahapan yang ada yang namanya tahap oral ya. Semua hal yang dia lihat yang di sekitarnya dimasukin mulut. Pernah gitu sama anak kecil, kita kasih jari aja, masukin mulut gitu ya. Karena itu tahapan perkembangan dia adalah di masa itu, dia harus mengenali situasinya. Nah, itu umur 0 sampai 3 tahun. Nah, saya langsung lompat ke remaja. Remaja pemuda itu secara psikologis tahapan perkembangannya adalah menemukan identitas. Itu kita udah sering dengar ya. Nah, itu apa sih menemukan identitas? Itu yang namanya tugas perkembangan. Yang dia harus tahu
identitasnya dan segala macam. Dan itu adalah satu tahapan yang harus dilewati, karena kalau tidak dilewati dengan baik, jadi masalah nih kemudian. Kemudian nanti akan jadi krisis terus dalam kehidupannya. Nah, karena itu saya melihat ya pelayanan buat kita ya, adik-adik teruna, kepada pemuda, remaja, ini pelayanan yang penting, karena kita menolong dalam satu masa di mana tugas perkembangannya itu adalah menemukan identitas. Karena itu, saya melihat memang masa-masa remaja ini kritis sekali dengan insecure. Karena memang ini masa dia menggali identitasnya. Sederhananya begini, waktu dulu masih kecil lah, masih TK. Mau celananya kebuka, maaf ya saya pakai contoh, celananya kebuka, bajunya kebuka, itu nggak ada masalah, anak kecil gitu ya. Karena tugas perkembangan dia waktu itu bukan tugas identitas dan segala macam. Tapi coba kalau anak remaja, itu kebuka sedikit atau misalnya nggak sengaja kebuka resletingnya atau apa gitu, itu bisa malunya luar biasa gitu ya, sampai mau nggak keluar rumah, malas datang ke tempat di mana dia mungkin dipermalukan. Jadi memang saya melihat insecure ini memang jadi masalah, mungkin tidak banyak di anak-anak. Di anak-anak bisa jadi penyebab awalnya ada di situ. Kayak mereka kurang pede, itu ada yang mengatakan secara penelitian psikologis, itu orang nggak pede itu bukan langsung nggak pede waktu dia gede, tapi mungkin masa kecilnya. Ada masa-masa di mana yang dia lewati nggak pede itu. Misalnya ya, kalau katanya waktu masa kecil, kalau anak 0-3 tahun itu ketika dia nangis, itu sebenarnya harus langsung dipeluk gitu ya, diberikan rasa aman, sehingga dia tahu bahwa dia ada dalam dunia yang aman buat dia. Nah, itu membuat pede. Nah, jadi bayangkan kalau umur 0-3 tahun. Nah, ini kalau dulu ya, anak banyak gitu ya, nangis ya udah dibiarin aja sampai dia berhenti sendiri. Nah, itu dia bisa jadi tumbuh jadi orang yang tidak punya rasa aman dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, kenapa saya harus jelasin ini? Karena teman-teman maksudnya gini loh, waktu bicara insecure ini, di masa orang yang seperti remaja pemuda punya tugas perkembangan mencari identitasnya, maka teman-teman bisa memperhatikan itu ya, bahwa hal yang membuat orang insecure itu harus dicari penyebabnya. Jadi misalnya ya, ya paling gampang kita bagi dua lah. Apakah ini faktor eksternal dari luar dirinya, atau faktor internal dari dalam dirinya? Nah, ada hal-hal yang harus kita sama-sama perhatikan ya, bahwa disinilah pentingnya akhirnya bukan hanya bicara sosial, kehidupan sosial, psikologis, tapi saya melihat pentingnya secara rohani mereka tahu persis tentang dirinya. Nah, disinilah yang sering kali banyak anak remaja lupa ya, atau bukan lupa aja, mereka juga nggak mau lah ya merasa diri kebaktian, ikut Tuhan, baca Alkitab, aduh kayaknya kolot banget. Padahal di masa itu mereka harus melihat diri mereka dengan pas. Nah, seperti yang kakak-kakak bilang tadi, bayangkan kalau mereka hanya lihat diri mereka dari sudut pandang dirinya sendiri. Bayangkan kalau dia hanya lihat dirinya dari sudut pandang orang lain melihat dirinya. Menurut saya itu akan sangat berpengaruh, sehingga penting sekali mereka harus melihat diri mereka dari perspektif pencipta yang menciptakan mereka. Jadi bayangkan ya, kalau kita hanya sibuk ngelihat diri kita menurut apa yang kita pikirkan. Nah, itu biasanya faktor internal. Aku nggak pinter, aku jelek, aku... jadi hal-hal yang... Nah, walaupun juga kita bisa gali, kenapa sih dia merasa begitu? Bisa jadi di rumahnya, dia dibandingkan sama abangnya, atau adiknya, atau mungkin di rumah kalau dia berprestasi juga nggak pernah dipuji. Jadi faktornya bisa banyak. Ya. Tapi kemudian yang poinnya adalah dia melihat dirinya sesuai dengan yang dia pikirkan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, faktor eksternal, ada anak yang terbiasa membandingkan diri dengan yang lain. Padahal, kalau kita lihat, tidak boleh. Sebenarnya Alkitab tidak pernah menyuruh kita membandingkan diri. Karena
ya waktu kita membandingkan diri, poinnya apa yang kita dapat? Kita selalu merasa kita tidak sebaik orang lain. Kalau kita ketemu orang yang lebih dari kita langsung merasa minder. Langsung insecure. Tapi di sisi lain bisa lihat kebalikannya ya. Kalau kita juga bandingin diri sama orang lain, sekalinya kita merasa diri lebih dari dia, kita gampang sekali jadi sombong. Jadi kan sebenarnya minder sama sombong itu kan saudara kembar. Satu ke dalam, satu keluar. Jadi orang yang sombong itu minder keluar itu. Jadi bagi saya, iya, penting sekali kalau tadi kakak-kakak kasih contoh ya. Memang kalau lihat kasus per kasus kita bisa telaah ya. Tapi poin saya begini, kenalilah hal apa yang menjadi penyebab kita insecure. Kalau mungkin adik-adik yang teruna, yang remaja, pemuda dengar ini, coba gali apa yang menyebabkan kita insecure. Dan coba cari penyebabnya itu kenapa? Apakah karena saya terlalu membandingkan diri dengan orang lain? Atau saya terlalu ngikutin apa kata orang? Atau saya punya konsep sendiri yang mungkin juga nggak tepat? Apalagi gini ya, sekarang kan kita dikasih konsep itu juga, konsep kita dibentuk sama dunia di mana kita hidup. Contoh, cantik itu apa? Oh, nggak boleh ada jerawat. Jadi akhirnya kenapa lihat iklan yang cantik tuh nggak ada yang nggak berjerawat. Jadi akhirnya kita waktu punya jerawat misalnya ya langsung insecure tuh. Kenapa? Karena kita sendiri punya konsep tentang cantik itu yang tidak berjerawat. Nah, jadi saya juga melihat di masa-masa pertumbuhan ini kan masa remaja tuh pertumbuhan ya. Mulai puber, ya bayangkan tuh kalau adik-adik yang Eka ya. Tiba-tiba yang cowok-cowok mulai ada kumis tipis gitu ya. Terus mungkin mulai tumbuh rambut bulu di kakinya gitu ya. Ini karena saya bicara dari pengalaman pribadi nih. Waktu awal-awal tuh nggak ada yang bimbing gitu ya. Namanya kita juga jadi remaja, terus mungkin zaman saya kan orang tua tidak terlalu terbuka misalnya. Kita tidak merasa dibimbing, tapi kemudian kita cari tahu dari sumber-sumber yang nggak tepat. Jadi waktu itu malu banget. Malu, kenapa ya? Saya kok banyak bulunya gitu. Sampai teman saya waktu itu dengan bercanda ya, dia bilang, jadi karena akhirnya kita hidup sama teman-teman ya, terus mereka ngobrol gitu. Gila lu si Alex katanya ya. Untung lu lahir cepat, kalau enggak jadi kemoceng katanya. Maksudnya jadi bulu ayam begitu. Karena ngelihat banyak bulunya. Sementara waktu itu mereka belum ada bulunya. Kira-kira gitu ya teman-teman saya. Saya kok kayak lebih cepat. Nah, saya merasa insecure tuh. Nah, kemudian hari waktu masuk SMA malah kebalikan. Teman-teman habis olahraga yang cowok-cowok tuh malah di kelas pamer-pameran bulu. Siapa yang paling buluan gitu. Tapi waktu SD, SMP itu kayak malu. Jadi sebenarnya karena nggak dapat informasi yang tepat, jadi nggak pas gitu ininya, mengetahui dirinya. Jadi saya melihat di sini penting sekali kita juga, apa ya, jangan-jangan konsep-konsep yang kita punya, itu yang salah. Kita bandingin diri. Nah ini yang saya pikir perjalanannya harus kita lalui sih kakak-kakak. Oke, itu berarti dari pandangan lebih ke dari bagaimana kita menanggapi diri kita sendiri gitu ya kak? Dengan mencoba mencari tahu apa ya? Mencari tahu kelebihan dan kekurangan kita, penyebab insecure kita itu apa? Jadi kayak lebih bagaimana pengenalan terhadap diri sendiri juga kayak gitu. Kadang-kadang kan apa namanya? Misalnya kayak tadi kita punya standar dan orang lain yang melihat kita itu juga punya standar gitu ya kak. Nah, kebanyakan apakah kita ini atau yang ada di rumah ini mengenal? Maksudnya kalau misalnya kita kan harus mengenal diri kita sendiri. Oh ternyata saya punya kelebihan seperti ini, kekurangan seperti ini, dan baru kita bisa melihat kalau misalnya oh ternyata saya insecure karena ini kayak gitu kan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apakah insecure-nya kita ini lebih karena pemikiran kita atau karena dari faktor eksternal kayak yang tadi misalnya standar cantik nih kak, kita udah tahu nih ternyata
kita nih diciptakan Tuhan seperti ini, oke, saya bisa menerima. Ternyata ketika keluar dari zona kita, kayak misalnya kita keluar ketemu banyak orang, kita ketemu dengan orang yang punya standar cantik yang berbeda, kayak gitu. Atau bisa dikatakan ketika adik-adik berpacaran atau teman-teman pacaran, kayak gitu kan, kita udah pede nih, oh dia suka sama saya karena saya seperti ini gitu. Ternyata seiring berjalannya waktu, pasangannya misalnya memiliki standar cantik yang berbeda, kayak gitu kan. Standar, kok kamu kayak gini sih, kok kamu kayak gini, padahal kita udah merasa saya cantik gitu kan. Maksudnya ternyata pasangan kita punya standar yang berbeda. Kamu itu harus putih, ya harus rambutnya harus panjang. Dia punya rambut yang curly mungkin, itu udah terlihat cantik, tapi pacarnya ternyata nggak suka cewek yang atau cowok yang rambutnya curly gitu. Jadi pengennya kenapa nggak lurusin aja, kayak gitu kan. Jadi akhirnya dia berpikir lagi, Kak. Itu berpikir lagi, iya juga ya, mungkin saya harus meluruskan rambut saya seperti itu. Jadi kan lebih besar dari faktor eksternal ya, Kak. Untuk melihat standar cantiknya dia seperti apa, bahkan standar pintar, standar bakat mungkin kayak faktor dari orang tua itu sangat penting. Karena kayak misalnya saya nih Kak ya, ini kembali ke pengalaman pribadi juga. Kayak mungkin dulu kakak-kakak saya lebih pintar nih dari saya, terus orang tua saya bilang, kok kamu nggak bisa sih matematika, padahal kan kakak-kakaknya pintar. Atau karena bapak saya adalah guru matematika, jadinya semua menganggap saya harus pintar matematika, kayak gitu. Padahal saya itu menganggap, oh dengan kemampuan saya seperti ini saya cukup gitu. Tapi karena orang-orang yang beranggapan lain, itu mempengaruhi psikis saya yang membuat saya bagaimanapun caranya saya harus bisa, saya harus dapat nilai yang terbaik apapun caranya, kayak gitu. Menurut Kak Alex nih, kalau udah kita kan harus mengenal diri nih Kak, tadi seperti yang Kakak bilang, kita harus tahu bagaimana faktor diri kita yang membuat kita insecure ini apa. Ketika kita udah mengenal diri kita, ternyata pas kita keluar, faktor eksternal itu mempengaruhi kembali nih Kak, maksudnya berperan lebih besar daripada dan akhirnya kita mengganggu lagi ke pendirian psikis kita, pemikiran kita yang sebenarnya sudah saya akan teguh diri saya seperti ini, terus tiba-tiba dengan omongan orang lain lagi kayak goyah lagi gitu. Sebenarnya kita harus sadar betul bahwa ini sebuah proses seumur hidup. Jadi kita perlu terus-menerus sadar, karena begini ya, masalah insecure ini bukan cuma masalah anak muda sih. Bagi saya anak-anak juga punya masalah itu, tapi mungkin tidak sebesar, karena tadi yang saya garis bawahi ya, kenapa kayaknya di remaja lebih kuat, karena masa mencari identitas, dan ini semua kan kaitannya sama, biasanya insecure sama identitas dia dan seterusnya. Tapi orang insecure bisa banyak hal. Orang tua bisa insecure akan masa depan, insecure misalnya dia takut gagal kalau memulai sesuatu. Jadi sebenarnya poin saya adalah sepanjang perjalanan hidup, maka kita perlu punya pegangan yang pasti untuk kita punya standar yang bukan cuma kita yang nentuin gitu. Karena kalau kita yang tentukan, orang lain yang tentukan, saya takutnya akhirnya kita just live for our other people expectation. Kita hanya hidup memenuhi pendapat orang begitu. Nah, di sini menurut saya lah, kalau kita bicara kerohanian ya, sebagai orang-orang yang berbicara kerohanian, di sinilah pentingnya sebenarnya firman Tuhan jadi standar kebenarannya. Sehingga begini, ketika dunia punya standarnya, kita pun bikin standar kita, tapi akhirnya kita bisa melihat ya, ternyata di dalam Alkitab ini loh yang paling penting. Ada orang insecure banget ketika sudah kerja 3-4 tahun kok belum bisa nyicil kendaraan, belum bisa nyicil rumah, ya.
Itu untuk beberapa orang tuh ya kakak-kakak yang udah kerja tahu lah ya rasanya gitu ya. Masih tinggal sama orang tua, masih nebeng, masih makan dibayarin, kayaknya belum bisa ngapa-ngapain. Itu pun bikin insecure. Nah, tapi kemudian kita jadi sadar, iya ya, apa sih yang lebih penting? Sukses itu apa? Jadi nilai-nilai tentang sukses, tentang kebenaran, tentang kedisiplinan, kejujuran, saya pikir itulah pentingnya pelayanan kepada adik-adik di masa seperti ini, supaya mereka bisa lihat bahwa ada loh yang lebih mendasar daripada sekedar apa kata orang. Karena begini, apa yang menjadi standar yang diberikan terhadap sesuatu hal, itu cenderung berubah-ubah. Dulu ya, misalnya ada satu, atau misalnya ini saya kasih contoh lah, saya dulu sekolahnya juga komunikasi ya, jadi belajar tentang periklanan. Nah, salah satu yang menarik itu kalau kita mau bikin iklan, kita mesti pelajari nih, siapa konsumennya. Kita mau jualan apa nih. Nah, tadi seperti kakak-kakak ngomong ya, standar cantik itu apa? Jadi ternyata standar cantik itu nggak universal loh, bener ya, lokal. Jadi waktu dibuat lah ya, orang Indonesia itu kan standar cantiknya, kalau perempuan, rambut hitam, panjang, berkilau. Kira-kira gitu ya. Nah, itu yang digambarkan. Nggak boleh sebut merek ya. Nah, jadi biasanya itu yang, jadi gini, kalau kami mau mengiklankan produk shampoo, ya udah paling gampang cari perempuan, rambut panjang, hitam, ini ya, cemerlang begitu. Nah, karena cantik di Indonesia seperti itu. Nah, ketika dibuatlah, ada satu shampoo ya, dia bikin iklannya itu di Indonesia, lalu dia sebarin ke beberapa negara di Asia, Asia Tenggara. Nah, waktu itu, wah laku keras shampoo-nya di Indonesia. Karena pas gitu ya, orang dapat tuh image-nya cewek cantik, rambut panjang, hitam, berkilau. Ternyata di Thailand, shampoo-nya nggak terlalu laku. Karena pakai iklan Indonesia. Waktu ditanya di sana, kenapa nggak laku waktu diselidiki, ternyata karena cantik buat mereka bukan rambut hitam, tapi rambutnya pirang. Rambutnya kayak ini ya, Bu Cherry lah ya, bule cat sendiri gitu ya. Jadi akhirnya tuh diubah akhirnya iklannya dibikin lagi untuk khusus di Thailand. Jadi ternyata cantik di Thailand, cantik di Indonesia standarnya beda. Lah kalau begitu manusia itu diukur dari apa? Kalau ternyata standarnya cantik apa enggak itu berbeda-beda, berarti ada dong yang lebih esensi kalau mau bicara manusia yang sesungguhnya seperti apa. Nah, makanya disitulah kita dapat jawaban dari firman Tuhan, ternyata yang paling utama adalah manusia kenal siapa penciptanya, gitu. Jadi bukan sekadar apa kata orang, karena kalau kita hanya hidup apa kata orang, kamu pindah ke Thailand, berarti pirangin rambut, karena yang cantik di sana pirang. Balik ke Indonesia, hitamin lagi, gitu, karena yang cantik. Jadi kita akan sekedar hidup mengikuti apa yang orang mau. Nah, jadi poin saya adalah, di masa-masa mencari identitas ini, biarlah teman-teman ketemu hal-hal yang lebih basic, lebih prinsip ya. Dan memang sebenarnya dasarnya itu adalah 3 kebutuhan dasar ya. Diakui, diterima, dikasihi. Jadi itu bagi saya hal yang sebenarnya sangat menentukan di masa-masa kehidupan kita lah. Sampai kapanpun juga orang akan maunya diterima, diakui, dan dikasihi. Jadi mungkin itu jawaban saya kalau kakak-kakak nanya, gimana kalau ternyata nanti lebih besar lagi masalahnya. Nah, itu perlu dibukakan pikirannya bahwa bukan itu loh. Nanti kamu ketemu lagi yang satu, beda lagi tuh konsepnya, kira-kira gitu. Iya, konsepnya beda-beda. Oke. Apa namanya? Berarti kalau misalnya kita mau ngikutin ke persoalan seperti ini nggak akan ada habisnya. Ada habisnya. Kita akan terus temui. Kita walaupun kita udah misalnya nih standarnya orang kita cantiknya putih, itu udah putih nih pasti orang
komen lagi, rambutnya kurang ini, ntar kurang, bulu matanya kurang badai, kayak apa gitu. Jadi dia kurang mancung. Gitu. Dan mesti ingat ya, manusia itu ya, kita tuh nggak pernah puas. Kita tuh nggak pernah puas, dan itu selalu, ya teman-teman bisa lihat lah ya, coba di daerah Indonesia Timur, itu banyak salon-salon itu untuk meluruskan rambut, karena di sana pada keriting. Di Indonesia bagian barat, banyak banget salon keritingin rambut. Lucu ya, yang keriting mau lurus, yang lurus mau keriting. Yang bule datang ke Indonesia, jemuran di pantai, di Lombok gitu ya. Bule jemuran, orang kita pakai payung siang-siang, bulenya jemuran gitu. Yang satu mau hitam, kita maunya putih. Makanya pakai pemutih di sekitar wajah, lehernya lupa, belang jadinya. Kelihatan aslinya yang di leher gitu ya. Jadi itu bagi saya, kita mesti ketemu hal yang lebih dasar daripada sekedar hitam, putih, ganteng, cantik. Apa sih? Manusia tuh apa sih? Nah ini adik-adik teruna tuh perlu tuh tahu. Supaya tidak akhirnya hidup mengejar sekadar apa kata dunia, begitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau mengejar kata orang atau kata dunia, kan itu bakal capek ya, Kak? Maksudnya capek dan mahal. Mahal, iya. Kita mau ngikut, mau cantiknya ala kayak gini, ternyata jadi kayak lebih memaksakan, padahal kita nggak sesuai kemampuan, tapi karena mengikuti kata orang itu kayak menghalalkan segala cara untuk standarnya orang gitu kan, bakal capek diri kita sendiri ya. Gitu. Tapi ini juga ya Kak, bukan berarti juga kita tidak merawat diri. Saya bukan tipe yang melarang orang merawat diri. Justru sebenarnya karena kita tahu kita ini berharga, kita ini manusia yang diciptakan dengan baik, saya pikir ya di situ jadi tanggung jawab kita merawat diri, tapi bukan berarti bukan diri kita, jadi orang lain atau cuman sekadar ikutin standar. Enggak sih, saya pikir jangan begitu ya. Oke. Berarti kita merawat diri ini karena kita tahu kita berharga bagi Tuhan. Betul. Orang. Oke, kita akan masuk ke, berarti itu masuk ke dalam bagaimana Tuhan memandang kita sebagai anak-anaknya gitu kan. Nah, kira-kira menurut Kak Alex nih, kita nih bukan adik-adik di rumah aja, teman-teman di rumah, tapi kita berdua juga butuh nih dikuatkan oleh firman Tuhan. Gimana sih biar kita tuh semakin mengerti, semakin paham bagaimana Tuhan memandang kita, sehingga kita nih sadar, oh ternyata dengan kita dikasih kayak gini udah luar biasa loh sama Tuhan. Kita nggak perlu capek-capek mengikuti standarnya orang, standarnya dunia kayak gitu. Ada hal yang menarik yang saya perhatikan ketika Tuhan menciptakan kita. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ya, kalau lihat kan kitab Kejadian itu membahas awal mula segala sesuatu, termasuk berarti awal mula, asal mulanya manusia. Nah, Alkitab kita menyatakan bahwa manusia itu ciptaannya Allah. Jadi Allah yang mencipta, Allah yang berinisiatif bagi kita. Nah, bagi saya yang menarik adalah ketika dikatakan manusia itu adalah gambar Allah. Jadi manusia ini kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pengertian sederhana berarti kita itu adalah makhluk yang menggambarkan Allah. Kita hadir dalam dunia ini mewakili Allah, menggambarkan Allah. Karena kita disebutkan gambar Allah. Saya kasih contoh beginilah. Misalnya ya, ada foto nih ya. Nah, foto ini, saya berapa kali misalnya pergi ke sekolahan ya, ke anak SMP, terus kemudian di kelas tuh saya tanya sama mereka, mana presiden kita? Wah, terus semua pada nunjuk, karena di kelas tuh ada gambar, ada fotonya presiden ya. Mana presiden kita? Terus nanya, itu. Saya bilang, kalau itu presiden kita, numpang tanya, di sekolahmu ada berapa presiden dong? Karena tiap kelas punya satu. Saya bilang, itu bukan presiden, itu cuma gambarnya. Tetapi itu bukan gambar biasa, itu gambarnya presiden. Jadi gambar itu mewakili aslinya. Nah, secara sederhana, kalau kita dikatakan kita adalah gambar Allah, berarti kita adalah makhluk yang diciptakan untuk menggambarkan Allah, untuk mewakili Allah dalam dunia ini. Dan menarik sekali, itu
diberikan kepada kita sejak awal penciptaan. Jadi kira-kira logikanya begini. Tuhan nggak bilang gini, nanti ya kamu rajin mandi, rajin make up, nanti hidup baik-baik, nanti ini barulah kamu jadi gambarku. Beda ya. Dengan Tuhan bilang, kamu gambarku. Waktu Tuhan ciptakan kita pertama kali, Tuhan langsung mengatakan, kamu gambar Allah. Ya, manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Karena itu konsekuensinya di bagian lain, misalnya Yesaya 43 mengatakan, manusia berharga di mata Allah, manusia itu ciptaan Allah yang mulia. Jadi, teman-teman sekalian, ini prinsip penting. Kita bukan hidup supaya jadi berharga. Kita bukan hidup supaya jadi mirip supaya dapat status anak Tuhan gitu ya. Tapi ketika kita sudah kenal Yesus secara khusus, kita hidup di dalam Dia, kita sejak dicipta, kita adalah milik Allah, kita adalah gambar Allah. Jadi sebenarnya terbalik logikanya. Karena saya memang adalah gambar Allah, saya memang adalah berharga, maka saya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan berikan buat saya. Jadi bukannya saya hidup supaya saya jadi berharga. Bukan. Nah, banyak anak remaja di masa-masa cari identitas ini sedang mencari keberhargaan dirinya. Padahal Tuhan sudah bilang kamu berharga. Tapi karena temennya bilang, kamu nggak berharga. Nih kakak-kakak saya cerita sedikit pengalaman saya. Beberapa kali saya cerita juga ya. Saya waktu remaja tuh jerawatnya banyak banget. Oh, penuh nih. Waktu saya ingat udah zaman dulu itu pokoknya jerawat saya banyak gitu ya. Dan saya udah sampai coba berbagai hal gitu. Berbagai hal dicoba sampai mentoknya waktu itu. Ini maaf ya, saya pernah pakai pil anti hamil. Itu bukan diminum ya, saya nggak minum. Tapi dokternya suruh saya ditumbuk lalu taruh air malam-malam sebelum tidur ditaruh gitu ya. Saya pernah sampai udah desperate gitu. Aduh, kok gue jerawatan banget gitu. Nah, di masa itu kemudian itu bulian teman emang. Aduh, teman saya satu waktu saya ke sekolah terus dia bilang, "Ih, Alex, jerawatmu udah kurang ya." Wah, saya udah bangga. Wah, iya. Saya udah pakai obat. Enggak, maksudnya kurang tempat. Aduh, menohok banget gitu ya. Kata dia, "Oh, kurang tempat gitu." Aduh, diomongin begitu. Tapi kemudian saya jadi, waktu itu saya masih bergumul ya, saya belum kenal Tuhan. Nah, kelas 1 SMA, saya terima Yesus dalam hidup saya dibaharui. Nah, itu perubahan tuh. Di situ saya jadi kembali melihat gitu ya. Saya itu berharga, bukan karena saya berjerawat atau tidak berjerawat, tapi karena memang saya berharga. Tuhan yang ciptakan saya bilang, kamu berharga. Jadi, kadang-kadang kan kita secara tidak langsung kesannya gini, oh jerawatan nih. Emang kalau jerawatan harus dibunuh, dimatiin, udah nggak berharga, matilah jerawatan. Tapi justru sebenarnya Tuhan mau menyatakan bahwa engkau berharga, bahkan dengan jerawatmu pun engkau berharga gitu. Jadi ini yang kadang-kadang saya pikir jangan sampai kita sebagai anak Tuhan tidak bisa melihat indahnya kebenaran ini. Dan Tuhan melihat kita berharga bukan karena kita melakukan sesuatu. Kalau orang tua suka gitu ya, kalau anaknya sudah lulus kuliah, sudah kerja, barulah orang tua yang ngomong, "Weh, anakku sekarang sudah jadi orang." Sebelumnya, "Oh, kamu nanti tunggu kalau kamu jadi orang." Emang sebelumnya monyet, Bu, gitu ya. Jadi kadang-kadang nanti baru jadi orang. Nah, prinsip firman Tuhan nggak gitu. Kamu sudah orang, karena itu hiduplah sebagai orang. Kamu sudah berharga, karena itu hiduplah sebagai orang yang berharga. Jangan minder. Orang bilang, jadi misalnya orang bilang gini, jerawatan kamu. Waktu itu saya jadi ketemu jawabannya. Kamu jerawatan. Saya bilang, puji Tuhan. Itu berarti hormon saya bekerja. Wah, jadi saya bukan jadi orang yang, lu jerawatan, terus kayaknya tertekan di kamar, kunci diri, Tuhan saya mati aja. Loh, kalau pencipta saya ya, kalau pencipta saya bilang saya berharga, terus teman kita bilang, lu jerawatan gak berharga. Kita mesti dengerin siapa? Ya harusnya dengerin pencipta kita kan? Jadi apapun kata dunia, tapi saya pegang apa kata
Allah yang menciptakan saya. Saya pikir itu sih yang jadi pegangan dasar ya. Iya. Apalagi sekarang lagi zamannya ini ya Kak, kayak body shaming gitu ya. Body shaming. Body shaming. Jadi kurus salah, juga salah, kayak gitu kan. Betul. Nanti kalau kurus katanya penyakitan, kalau gemuk kamu kebanyakan ya gitu kan, kalau bahagia gitu. Jadi kayak nggak pernah bener ya. Mau jadi apa aja salah gitu ya. Apalagi sekarang tuh kalau kita temui itu banyak banget. Aku dulu pernah mengalami gitu ya Kak. Pernah mengalami kan aku emang tuh bertubuh bongsong nih Kak. Dari dulu emang aku punya badan besar gitu. Aku menemui temanku itu kita sedang apa ya waktu itu kayaknya pemuda atau apa. Dia dulu pernah bertubuh besar terus tiba-tiba dia bukan tiba-tiba melalui prosesnya dia jadi langsing kayak gitu kan, jadi bertubuh bagus kayak gitu. Tapi memang bentuk mukanya dia, bentuk mungkin tipikal yang punya pipinya itu cabi kayak gitu kan. Nah terus aku seketika lagi makan, itu habis ibadah GP kalau nggak salah, kita makan, terus dia tiba-tiba bilang ini di sebelahku, ih pipi aku besar banget gitu kan. Terus aku langsung noleh. Terus dia bilang, iya aku gendutan ya gitu kan. Terus aku gimana? Terus apa kabar aku gitu kan. Reflektif ya, reflektif. Gitu kan. Terus apa kabar aku bilang gitu kan. Terus habis itu, enggak, aku bilang, kok ini juga lihat tiba-tiba gemukan gitu kan. Ya memang, kadang-kadang orang tuh emang bener-bener nggak pernah puas gitu. Kalau memang nggak pernah puas, udah gemuk, dikasih langsing, ternyata masih aja kurang gitu, masih aja ngerasa kalau pipinya masih cabi lah, apalah kayak gitu kan. Padahal pada dasarnya ketika kita, kalau seperti yang Kak Alex bilang tadi, kalau misalnya kita merawat diri, kita diet, mungkin itu karena kita menghargai Tuhan yang telah menciptakan kita, yang merawat, memberikan kita yang segambar dengan Allah kayak gitu kan. Kita yang berharga, jadi apa yang dititipkan Tuhan harus kita jaga. Betul. Jadi jangan sampai juga kita jadi orang yang ini ya. Saya juga lihat kadang-kadang orang yang memakai firman Tuhan, Tuhan terima aku apa adanya. Ya udah, terus kemudian kita nggak rajin mandi lah, nggak rajin bersihin diri, nggak merawat diri, lalu mengatakan Tuhan terima saya. Saya pikir juga yang Kak Wulan bilang ya, justru karena kita diterima Tuhan, kita disayang Tuhan, Tuhan kasih kita tubuh yang baik, harusnya kita rawat gitu. Jadi saya pikir jangan anti dengan karena gini juga, saya ngelihat beberapa orang insecure karena dia sendiri juga tidak mau terima masukan orang. Iya, benar. Misalnya ya, ada yang bilang, tolong ya, mungkin karena bau badan, jadi kita misalnya mungkin perlu pakai deodoran, kita perlu untuk itu hal-hal yang bagi saya sebenarnya kalau kita bisa menerimanya dengan baik, kita jadi bisa pilih-pilih. Ini kayaknya dia jealous doang nih sama aku nih. Dia ngomong begitu, ih kamu bagusan kurusin dikit, padahal mungkin ngapain sih? Tapi kita juga bisa menerima apa yang baik dan juga bisa tidak peduli dengan hal-hal yang kita tahu ini nggak membangun kita gitu. Karena itu Kak, mungkin saya pikir perlu ya kita punya komunitas. Iya, realistis, tapi kita punya komunitas yang bisa memberi masukan yang apa adanya sama kita. Dan saya pikir itu akan jauh lebih jauh lebih membangun ya, ketimbang kita hanya dengar komentar jahat dari netizen. Iya benar. Iya juga sih ya. Berarti pokoknya tadi komentar netizen maha benar itu yang akan ada habisnya gitu kayak. Mereka mana orang maha benar gitu. Tapi kalau zaman sekarang netizen yang maha benar. Iya. Oke, sampai sekarang pun kadang banyak yang sampai berkomentar tentang dosa. Kadang-kadang, kamu nggak boleh kayak gini, itu dosa, kayak gitu kan. Tapi aku pernah mendapatkan satu firman Tuhan, satu khotbah dari kakak layanku dulu, kalau misalnya dosa itu hanya Tuhan yang menentukan gitu, seberapa besar dosa kita, seberapa
salahnya kita tuh hanya Tuhan yang berhak menentukan kayak gitu kan. Tapi sekarang karena netizen ini maha benar, mereka lebih kayak hakimi gitu loh Kak. Padahal yang kita tahu, yang menghakimi kita, yang berkomentar tentang kita, bukan berarti dia tidak melakukan dosa seperti itu kan Kak. Tapi dengan seenaknya aja mereka berkomentar, mereka ngejudge kita kalau misalnya kamu berdosa, kamu bersalah. Nah, mungkin kita pernah mendengar, tapi mungkin juga kita pernah menjadi pelaku itu, maksudnya pelaku yang mungkin secara tidak sengaja maupun sengaja kita lakukan itu kepada teman-teman kayak gitu kan. Makanya pada malam hari ini bagaimana kita tuh ingin lebih mengerti gitu loh, kalau misalnya ternyata pandangan Tuhan sama kita tuh terlalu berharga di hadapan Tuhan kayak lagu ya, ada nggak sih lagu yang hidupmu berharga bagi Allah? Iya. Itu kayak suatu pujian yang bagus banget kalau menurut aku, itu menguatkan sih. Apalagi kalau misalnya yang lagi merasakan insecure di rumah sana, coba dengar lagu itu dan mengerti lagi bahwa ternyata Tuhan kita tuh menganggap kita tuh berharga, apapun bentuknya, bagaimanapun rupanya, seberapa banyak pun jerawat kita, kayak gitu kan. Tapi kalau menurut saya nih, insecure tidak hanya seperti kita bilang di awal tadi, tidak hanya masalah fisik ya Kak ya. Jadi bisa juga mungkin dari latar belakang ekonomi, atau mungkin bakat dan juga pintaran juga, mungkin kecerdasan yang mungkin suka di banding-bandingkan mungkin sama orang tua kita, dari rumah sendiri yang sebenarnya bisa jadi tempat yang paling aman dan nyaman buat kita gitu. Tapi ternyata karena bakat, karena orang di rumah yang seharusnya jadi tempat kita aman dan nyaman itu juga membuat kita down juga dengan komentar-komentar juga gitu. Jatuhnya mirip-mirip kayak netizen sebenarnya. Tapi itu adalah sebenarnya kita sendiri sebenarnya kan ya. Jadi gimana tuh Kak, kalau misalnya ini jatuhnya ke bakat dan talenta dan seperti itu, bukan tentang fisik lagi nih Kak. Gimana caranya supaya kita kayak menerima yang seperti itu? Nah, memang di dalam pembahasan ada begini ya, mungkin biar lebih mudah saya kasih gambarannya begini. Di dalam kehidupan ada hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Lalu yang kedua, kebenaran kedua, tapi dalam kehidupan juga ada hal-hal yang bisa diubah. Nah, memang itu seringkali nggak mudah membedakan itu. Jujur aja kita ini seringkali berlindung di balik hal-hal yang kita tidak mau ubah. Bukannya nggak bisa diubah, kitanya nggak mau berubah. Jadi, saya kasih contoh ya. Karena ini juga bisa jadi sumber insecure ya. Jadi orang yang insecure juga termasuk yang tidak bisa menerima bahwa itu hal yang nggak bisa diubah. Itu kalau kita sulit menerima itu memang jadi pergumulan. Contoh, sebenarnya katanya ada 10 hal, saya lupa persisnya, ada 10 hal yang tidak bisa diubah dalam hidup. Pertama, kita nggak bisa mengubah, ini dalam arti ini ya, dalam arti waktu kita dilahirkan, kita nggak bisa memilih lahir di keluarga suku apa. Kita nggak bisa memilih siapa yang jadi orang tua kita. Oh, banyak loh anak remaja insecure karena ngerasa papanya, mamanya kayaknya jelek gitu. Atau kok dia papa gua malu gitu temuin temennya gitu. Lalu juga jenis kelamin sebenarnya ya. Jenis kelamin itu walaupun sekarang orang bisa operasi sana-sini, tapi sebenarnya kan itu sesuatu yang tidak usah diubah ya. Tidak perlu diubah karena Tuhan sudah berikan itu. Jadi ada yang merasa gue harusnya jadi cewek deh, padahal dia laki misalnya. Nah itu kan nggak bisa diubah dalam arti itu ya. Yang keempat misalnya, yang nggak bisa diubah juga golongan darah. Yang kelima, yang nggak bisa diubah tuh urutan lahir. Ada orang yang, ada banyak anak-anak yang marah sama abangnya, kakaknya. Kakak nih begini, coba gue lahir duluan. Jadi marah sebenarnya, kenapa gue lahir belakangan gitu. Jadi nanti bisa ini lagi ya, warga negara kita kan nggak pernah milih jadi orang Indonesia, mungkin maunya jadi orang Inggris, lahirnya Indonesia gitu ya. Tapi poinnya begini, kalau itu tidak bisa diubah, maka bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita adalah menerima.
Sikap kita adalah belajar menerima, belajar menghargai, belajar untuk melihat apa sih maksud Tuhan, kenapa saya lahirnya di Indonesia, kenapa sih saya tinggalnya di Lombok, dan seterusnya. Nah, beda kalau masalah kemiskinan ya. Kalau bagi saya kemiskinan kan bisa jadi karena malas kerja ya. Tapi ini kan realita-realita seperti yang tidak bisa diubah ya, memang demikian adanya. Lalu yang kedua, hal-hal yang bisa diubah. Hal yang bisa diubah tuh apa? Karakter bisa diubah kok. Karakter bisa diubah. Jadi maksudnya apa ya? Sikap kita, pilihan-pilihan hidup kita itu kan harusnya bisa diubah. Nah, seringkali orang berlindung nih di balik hal yang tidak bisa diubah. Misalnya dia bilang gini, saya memang karakternya pemarah, mau apa? Emang gue begini orangnya. Jadi akhirnya itu kan bisa diubah. Harusnya yang bisa diubah, ya diubah. Yang tidak bisa diubah, diterima. Nah, seringkali kalau yang tadi Kak Dev tanyain, nah bagaimana tuh ketika kita menjalani kehidupan, lihat nih, kalau bukan berkaitan sama fisik aja, misalnya kayak bagaimana keluarga kita, orang tua kita, lingkungan kita, dan mana yang bisa diubah, ayo diubah gitu. Dan itu bisa jadi lebih baik gitu kan, harusnya begitu. Iya, berarti lebih ke penerimaan diri gitu ya Kak? Betul. Kalau misalnya kita tahu kita punya kekurangan, ayo kita rubah. Tapi kalau misalnya kita punya kelebihan, mungkin kita bisa fokus sama kelebihan yang kita punya kayak gitu kita ya. Kita kembangkan ya kelebihan kita. Gitu. Betul. Kalau misalnya ada yang kurang, ayo yuk bareng diimprove, maupun itu sikap, karakter. Kalau misalnya orang bilang kamu keras hati, bukan berarti orang mau menjatuhkan, tapi bisa kita serang. Oh mungkin kayak introspeksi diri gitu ya. Iya, introspeksi buat kita ya. Makanya belajar terima masukan ya. Jangan kemudian karena alasan insecure, jadi kita bilang, please jangan ngomong apa-apa sama saya. Saya insecure. Justru kamu nggak maju kalau kayak begitu. Iya, betul. Berarti bagaimana yang kita insecure itu jadi bersyukur. Kita bersyukur gitu ya. Iya, jadi. Tapi mungkin juga ini ya Kak, perlu juga kali ya kita belajar dengan baik memberikan tanggapan ke orang lain. Saya pikir juga perlu kedekatan kali ya. Jadi kayak misalnya hati-hati dengan bercanda, hati-hati mengomentari fisik orang, kan body shaming bisa gampang sekali terjadi. Kita pikir mungkin biasa, tapi buat orang yang terima kan belum tentu biasa. Saya ingat ada kalimat yang ngomong begini. Kan misalnya dia bilang, gendut, bisa gitu ya. Terus kemudian, sorry ya, bercanda. Tapi saya ingat banget tuh kalimat. Ingat loh, kalau bercanda itu dua pihak tertawa. Kalau cuman kamu yang tertawa, orang lain tidak, itu bisa jadi kamu sudah membuli. Jadi hati-hati dengan komentar ya. Ya, terus kan. Jadi kita bukan hanya kita juga harus berhati-hati dari diri kita sendiri. Bagaimana kalau misalnya walaupun sedekat apapun ya Kak, sedekat apapun kita ngerasa ini sahabat udah dari kecil banget nih, ternyata mungkin ketika kita bicara suasana hatinya lagi nggak mendukung, mungkin lagi PMS, senggol, bacot gitu kan. Jadi walaupun kita sedekat apa, itu komentarnya bakal bisa salah aja gitu. Diterima mentah gitu yang tidak bisa diolah. Jadi kita juga harus menjadi orang yang terus belajar untuk berkomentar yang baik itu seperti apa, kayak itu untuk penerimaan diri. Kita biasakan ini juga ya, kita biasakan memuji. Saya pikir itu kita orang Indonesia tuh sekarang susah memuji ya. Kita suka menyembunyikan hal-hal yang baik, padahal itu sebenarnya untuk disampaikan, bukannya untuk membanggakan diri. Beda ya tentunya ya. Misalnya kayak teman kita, dia tadi bagus presentasinya, kita bilang gitu, thank you ya, presentasinya bagus, tadi bagus acaranya. Kita tuh miskin pujian, dan memang netizen itu full celaan. Lalu kalau dikritik bilangnya, masa begitu aja marah, itu kan bercanda. Ingat loh, kalau bercanda itu dua-duanya ketawa. Kalau cuman kamu yang ketawa, orang lain ternyata merasa sedih, ini bukan bercanda itu. Iya, itu namanya bully jatuhnya. Jatuhnya bully. Tapi anak-anak remaja tuh perlu. Kalau misalnya nih kan, kita nih
udah berteman dekat nih, kita udah berteman dekat, jadi kayak misalnya apa namanya ngomong apapun kayak gitu kan, jadi kayak nggak peduli gitu loh kan, kamu ketawa kayak kamu enggak, pokoknya udah ngomong aja kayak gitu. Jadi apa namanya seringkali banyak orang yang memendam terus itu jadi bom waktu gitu loh kan. Itu bakal jadi bumerang sekali kan untuk pertemanan, bahkan di keluarga juga sering terjadi. Iya, bisa. Walaupun memang secara logika sederhana ya, saya ingat dosen psikologi saya selalu ngomong gitu. Ingat, yang mungkin menyakiti kita itu orang yang dekat sama kita. Jadi contoh aja lah, misalnya siapa, ada nggak yang minggu lalu disakiti sama Donald Trump? Ya, kita mah Donald Trump kejauhan, siapa yang kenal gitu ya, maksudnya dia di sana gitu. Yang siapa yang menyakiti kita minggu lalu? Mungkin orang tua kita, mungkin kakak adik kita, mungkin teman dekat kita. Jadi justru karena dekat, makanya sakit. Gesekan mungkin terjadi justru karena dekat. Jadi saya beberapa kali juga berpikir gini ya, kenapa ya, gue kok sedih banget dia ngomong begitu tentang gue misalnya gitu ya. Kadang saya mikir-mikir, kalau Donald Trump yang ngomong itu tentang saya, mungkin saya biasa-biasa aja. Karena ya dia nggak kenal saya, dia silakan lu mau ngomong apa. Tapi karena dia dekat, jadi sebenarnya begini ya, buat teman-teman yang merasa sakit hati, gue sakit hati banget deh sama omongannya dia. Sebenarnya itu menunjukkan kamu dekat sama dia. Karena kamu berharap, harusnya dia lebih ngerti aku dong gitu. Jadi sebenarnya memang juga ini satu, kan kapan-kapan kita bahas soal persahabatan, persahabatan yang sejati itu juga salah satunya mesti siap sakit sih. Dalam arti, waktu kita memberi masukan, dikasih masukan, nah tentu juga tadi ya, perlu suasana yang pas. Tapi ya realitanya justru karena dekat, mungkin sakitnya itu kita rasain gitu. Emang sih, kalau dalam persahabatan, itu kayak semua jadi kayak lebih. Jadinya gimana ya, kalau misalnya sahabat benar-benar mengasihi, ya lebih mengasihi. Kalau jatuhnya kita kayak, aduh iya ini nih yang lebih nih. Tapi kadang-kadang kalau sahabat sendiri ngomongnya jelek, dia yang lebih nyakitin. Dia lebih merasa, lebih berasa gitu. Iya, lebih berasa walaupun orang lain bilang, kamu kayak gini-gini. Tapi kalau orang lain ngomong kayaknya biasa ya. Kalau orang deket yang ngomong, aduh. Kayak berakal banget gitu kan, gitu kan. Kalau yang bisa nerima, oke, ayo kita ngobrol, ternyata gini. Tapi kalau yang nggak bisa nerima, walaupun bersahabat gitu kan, pasti akan jadi bumerang sendiri gitu kan, bakal. Makanya kadang-kadang saya pikir gini loh Kak, perlu juga ya kita cari momentum-momentum yang baik untuk memberi masukan. Jadi ya memang nggak gampang ya, ada yang biasanya terima masukan waktu ulang tahun. Terus memang kita mesti bangun budaya. Bagi saya yang itu ya, budaya pertama saling memuji. Kalau memang kita terbiasa saling memuji, waktu kita ngomong sesuatu yang tidak memuji, orang itu pun jadi sadar bahwa dia tidak lagi mau jatuhin saya. Karena banyak hal kok dalam hidup saya yang dia sering puji. Cuma bagian ini nih yang mungkin dia kasih masukan. Nah itu gimana tuh ya membangun suasana ya kayak terbiasa di antara adik-adik teruna. Ayo puji temanmu, apa yang bagus dia lakukan. Terus mungkin waktu kasih masukan itu mana tahu malu, ya udah sekarang tulis 2 hal yang kamu ingin temanmu perhatikan. Tapi nanti dia tinggal baca di rumah gitu ya. Ya mungkin bisa jadi reflektif ketimbang kita konfrontasi. Aku nggak suka dari kamu ini, yang pertama ini, yang kedua ini. Jadi kita mesti cari cara juga memberi masukan sih Kak. Mungkin itu masukan kayak gitu juga penting untuk kakak-kakak layan mungkin kayak. Betul. Karena dalam pelayanan kan kita sering tidak sepaham, tidak sejalan kayak gitu, tapi mungkin karena ngerasa ada ternyata dia senior saya, untuk menegur saya nggak enak, atau betul. Dari senior mungkin mau menegur kakak layan yang baru itu, nanti kalau saya tegur dia malah pergi, nggak pelayanan lagi. Malah nggak mau pelayanan lagi. Ya, itu terjadi banget Kak. Namanya di zaman kita juga seperti itu, kayak apa dalam namanya? Pelayanan. Itu kayak berjalan gitu loh, emang tanpa kita sadari seperti itu, kayak baper kayak gitu kan. Padahal niat kita nggak seperti itu, maksudnya kita mau kasih komentar biar kita sama-sama membangun, ayo kita jalan bareng, tapi ternyata
maksudnya beda. Betul. Oke, mungkin di next pembahasan kita bakal undang Alex lagi untuk menguatkan pelayanan kita. Mungkin dalam persekutuan pelayan mungkin kita butuh dikuatkan tentang bagaimana cara kita memberikan komentar kayak gitu kan. Iya, benar. Oke, kita mau masuk dalam question box. Question box ini buat teman-teman yang di rumah yang mau bertanya seputaran insecure gimana sih, atau ada yang mau curhat, Kak, saya ternyata insecure, saya begini. Bisa langsung tulis di question box di bawah. Iya, di question box-nya langsung ada satu pertanyaan dari bentar. Ini saya loading. Oke. Dari Freddy Sulaiman. Oke, katanya konfrontatif biasanya karena yang bersangkutan merasa superior dan cenderung kesombongan. Kesombongan kayak gitu katanya. Kata Kak Freddy Sulaiman, konfrontatif biasanya karena yang bersangkutan merasa superior dan cenderung kesombongan. Ya karena dia mungkin merasa gini loh, saya sudah mengikuti atau misalnya balik lagi ke standar kecantikan tadi, Kak. Saya sudah sesuai dengan standar kecantikan orang gitu kan. Kamu enggak. Jadi dia merasa, oh inilah saya. Ayo dong kamu gimana? Kenapa kayak gitu gitu. Jadi mungkin apakah itu yang dimaksud dengan pertanyaan atau question box dari Kak Freddy itu tadi? Gitu. Kalau menurut Kak Alex menanggapi tentang tanggapan dari Kak Freddy ini, kalau misalnya itu ternyata termasuk konfrontatif biasanya karena yang bersangkutan merasa superior dan cenderung kesombongan. Ya mungkin ini tanggapan ini ya, maksudnya Freddy kasih pernyataan kali ini ya, bahwa yang lebih sering terjadi itu konfrontatif ya. Memang ya saya tetap melihat ya di dalam Kristus itu kadang kita lupa bahwa kita itu adalah orang berdosa yang dibenarkan. Jadi sebenarnya kalau kita ingat status kita orang berdosa yang dibenarkan, maka ada dua sikap nih. Pertama, kita selalu harus punya kerendahan hati karena kita masih mungkin berdosa. Dan yang kedua, kita juga punya keberanian untuk menghadapi ini ya, situasinya gitu. Jadi kadang-kadang saya ngelihat kita cuma punya salah satunya gitu. Padahal kan bayangkan ya, kita ke gereja aja masih ada loh pengakuan dosa. Itu kan berarti kekristenan sendiri menyadari bahwa manusia yang sudah di dalam Tuhan pun belum sempurna. Nah, memang yang paling sedih adalah yang konfrontatif ini biasanya tidak mau terima masukan. Jadi, dan itu orang yang seperti ini kalau salah tuh susah banget minta maaf ya. Ya, betul. Nah, sementara dan ada... itu pasti... Gimana, dalam setiap pelayanan itu pasti ada ya, Kak? Betul. Kita kadang-kadang Tuhan izinkan juga ya ketemu sama orang-orang seperti ini ya. Saya pikir-pikir, Tuhan mau apa ya? Kadang-kadang saya mikir ya, Tuhan mau saya mungkin lebih mengasihi dia ya. Apalagi dia daripada... Karena kalau enggak kita jadi julid juga kan? Kalau setiap kali dia ada, diomongin. Nah, di gereja juga terjadi tuh, katanya. Padahal nggak boleh julid di rumah Tuhan, gitu ya. Julidnya di rumah Tuhan, ya. Kayak julidnya rohani. Ada yang bilang gini, saya bilang, kamu julitin orang. Enggak, Kak, ini bukan julid. Apa dong? Sharing. Saya bilang, apa bedanya? Iya, habis kita julitin, kita doain, Kak. Jadi sharing namanya, karena ada doa yang menutupnya. Oke, yang penting habis itu didoain, jadi kayak dicuci julidnya ya, dicuci sama doa. Ya, jadi lebih kayak apa? Mengasihi lebih sungguh itu kayak gimana gitu ya? Ya itu susah, gampang dinyanyiin, susah dilakuin. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya, Tuhan kasih kekuatan buat kita kok dari Roh Kudus ya. Iya. Mungkin itu akan kita kupas lebih dalam nanti dalam pembahasan selanjutnya ya, Kak. Jadi malam hari ini kita biar teman-teman penasaran nih pembahasan kita selanjutnya tentang apa. Mungkin bakal bareng Kak Alex lagi atau ada seseorang yang lebih buat ada
masukan lagi dari Kak Alex, mungkin kita mau sama siapa atau mungkin bisa sama Kak Alex juga, mungkin dalam persekutuan pelayanan atau dalam live streaming selanjutnya kita boleh dong Kak kalau bisa kita undang Kak Alex lagi. Selama waktunya bisa saya. Soalnya seru juga ngobrol sama Kak Alex ya. Ini awalnya kayak jujur, aku tuh mau chat ke Alex tuh banyak banget pertanyaannya sama senior kayak ini Kak Alex nggak apa-apa kan ya aku WA kalau misalnya mungkin Kak Alex lagi ada kegiatan terus mungkin WA aku tuh cuma direct mungkin Kak Alex lupa balas gitu kan aku tanya lagi kok WA aku nggak dibalas ya aku salah ngomong ya kayak gitu. Jadi kayak aku sendiri gitu kan padahal Alex nih orangnya asik banget guys. Aduh terima kasih. Yang di rumah yang udah nonton live streaming ini terbayar banget pasti pertanyaan dalam dirinya kenapa sih tuh selama ini harus insecure padahal aku tuh berharga banget di hadapan Tuhan gitu ya enggak. Oke, kalau misalnya teman-teman yang ada di rumah masih pengen bertanya, kita menerima 1-2 pertanyaan lagi kita tunggu 5 menit lagi ya Kak. Silakan. Oke Kak, kalau misalnya nih Kak, kita kembali lagi ke insecure yang tadi. Itu kita kan tadi udah dengar gimana cara pandang kita terhadap diri kita, bagaimana cara pandang orang lain terhadap diri kita. Bahkan kita udah dengar juga ternyata pandangan Tuhan terhadap diri kita ini seperti apa. Sampai akhirnya kita dapat suatu kesimpulan kalau misalnya bagaimana cara kita untuk mengatasi atau keluar dari komunitas dari insekuritas ini adalah dengan cara kita menerima kekurangan kita, lebih mengimprove lagi. Kalau misalnya kita tahu kita kurang, ayo kita improve. Kalau ada orang yang berkomentar, mungkin itu jadi bahan refleksi atau introspeksi diri lagi. Apakah saya kurang ini, saya sikapnya kayak begini, bukan berarti kita dikomentarin langsung jadi frontal gitu ya. Jadi lebih berpikir positif dari setiap komentar orang. Dan itu kayaknya susah banget ya sih Kak, kalau harus positive thinking gitu kan. Padahal dasar dari insecure ini kan pasti punya pemikiran yang overthinking nih Kak. Banyak yang overthinking ya. Feeling juga, jadinya kayaknya semua negatif thinking jadinya kan? Iya betul. Untuk positif tuh susah banget gitu. Ada nggak sih Kak saran yang benar-benar gimana sih caranya untuk mengubah pemikiran itu gitu? Saya memang melihat ini ya, salah satu yang sulit sekali dikendalikan itu pikiran. Pikiran itu liar banget gitu. Jadi kayak kita kadang merasa apa itu gampang banget sih perasaan-perasaan seperti itu yang muncul ya. Nah, karena itu saya sih melihatnya mungkin ada 3 hal ya yang saya pikir juga Tuhan kasih sama kita untuk menolong kita ya. Pertama ya Tuhan kasih Roh Kudus. Roh Kudus diam di hati setiap kita yang percaya kan memberikan arahan. Roh Kudus menegur, mengingatkan. Lalu yang kedua, Tuhan kasih kepada kita firman-Nya. Ya, Tuhan kasih firman-Nya, Alkitab kepada kita karena itu saya pikir jangan sepelekan ya disiplin membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu bukan basa-basinya orang Kristen. Seperti kayak kita juga di GPIB gitu ya. Yang pertama masuk ruang ibadah pun bahkan Alkitab yang masuk duluan begitu. Teman-teman tahu kan ya? Kalau kita di GPIB kan yang masuk duluan Alkitab loh. Baru majelisnya, baru pendeta dan seterusnya. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu bukan basa-basi kehidupan. Tapi itu satu hal yang penting. Jadi bagaimana kita mengatasi, ya kita kan sulit nih. Nah saya pikir kayak mirip kayak gini kali kakak-kakak ya. Kalau misalnya ada gitar. Gitar itu kapan sih di stemnya? Saya pikir kalau tiap kali mau main, kita stem. Mau main, kita stem. Nah jadi stem itu kan kita selalu harus ada patokannya. Makanya biasa ada yang di HP itu ya, di gitu. Jadi poin saya adalah kalau gitar kehidupan kita mulai fales, itu apa yang jadi standarnya? Harusnya firman Tuhan. Jadi ketika kita mulai ngerasa bagaimana, kalau kita berjalan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita baca Alkitab, maka firman Tuhan akan menjadi standar yang menolong kita. Dan yang terakhir, Tuhan kasih sama kita komunitas. Jadi kalau tadi ya, aduh susah banget ya jadi orang yang terima masukan orang lain. Tapi kalau kita punya komunitas yang baik, yang dekat,
yang kita tahu dia doain kita, dia mau yang terbaik buat kita, maka waktu kita terima masukan dia, kita terimanya bukan sebagai ini orang mau jatuhin saya nih, tapi benar-benar sebagai sesuatu yang membangun kita. Jadi makanya jangan jauhkan diri ya dari persekutuan. Oke Kak, dan ini kita lihat di komentar kayak ada dari Kak Ingrid Firman ya, katanya nanya dong katanya. Sampai batas mana kita menolong orang yang insecure dan bagaimana mengimbanginya dengan diri kita sendiri agar tidak ikutan insecure? Gimana tuh? Iya, saya melihat Tuhan juga memberikan kepada kita relasi dan tentunya juga ini relasi harus dibangun ya. Jadi kalau saya kadang-kadang suka merenungkannya, sampai batas mana menolong orang, saya suka lihat gini, ini siapa aja yang ada di lingkungan saya. Makanya bagus juga ya, saya pikir biar kita juga tidak jadi generalisasi ya. Kakak-kakak misalnya kalau punya adik-adik layan, coba bagi misalnya satu kakak perhatiin 5 adik. Jadi mereka lah yang kita doain rutin, kita kontak, kita tanya kabarnya. Karena kita nggak bisa jadi penolong buat semua orang. Kita bukan juru selamat, kita bukan apa ya. Tapi kita bisa menolong orang-orang yang dekat dalam lingkaran kita. Nah, sampai batas mana menolong orangnya ya, saya pikir juga kita mesti peka ya, lihat Tuhan bukakan kesempatannya sejauh mana. Jadi saya juga, ya tentu kita kan semua punya waktu yang tidak bisa diganggu, ada juga privasi kita. Nah, tapi disitulah saya melihat, kadang Tuhan kasih beban ya. Kenapa ya, kok Tuhan kasih beban saya perhatiin orang ini, kadang-kadang malam-malam keinget dia, doain pergumulannya. Saya pikir tergantung juga beban yang Tuhan kasih dan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana mengimbangi supaya kita nggak jadi insecure juga ya, saya pikir ya tadi ya, jangan lupa andalkan Roh Kudus, baca firman, dan nikmati komunitas yang membangun kita. Iya. Ya mungkin Kak Ingrid, jawaban yang dikasih sama Kak Alex semoga sudah menjawab. Kalau emang belum, bisa dilanjutkan lagi di kolom komentar atau di kolom komen. Ini kembali ada pertanyaan nih Kak dari Kak Freddy Sulaiman. Katanya Kak, yang terjadi dengan Elia setelah hancurnya Baal dan lari dari Isabel termasuk insecure bukan? Alasannya Bang? Terima kasih. Memang menarik lah ya, maksudnya kadang-kadang kalau kita bicara pergumulan kehidupan, kayak melihat pergumulannya Elia, itu banyak hal yang terkait di dalamnya. Karena beberapa teman yang psikologi juga mengatakan Elia ngalamin depresi, ada yang bilang Elia mengalami burnout. Jadi terlalu banyak istilah yang diberikan kepada satu peristiwa, contoh Elia ini. Nah, tapi menurut saya ya terkaitlah semuanya ya. Karena dia punya perasaan tidak aman. Tidak amannya dia takutkan bakal dibunuh oleh Isabel. Karena Isabel bilang besok pada waktu seperti ini. Jadi kalau saya melihatnya, ini udah gabungan lah. Kalau Elia ya gabungan. Ada insecure-nya, ada mungkin depresinya, ada burnout-nya, kecapean gitu ya. Karena dia habis pimpin pelayanan besar ya dengan membunuh nabi-nabi Baal itu ya. Jadi itu kan pasti capek juga ya. Walaupun tanda kutip membunuhnya itu adalah karena itu hal yang mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan ya. Nah, poin saya adalah apapun bisa kita berikan sebagai label kepada peristiwa Elia. Nah, cuma memang yang menarik adalah bagi saya dalam kisah itu adalah Tuhannya. Bagi saya itu yang menarik adalah Tuhannya. Ketika Elia nabi yang seperti itu, kan kalau teman-teman jadi Tuhan ya, Elianya kemarin baru menang lawan Nabi Baal, besoknya kayak pengecut banget gitu ya. Kayak mungkin orang bilang gila, chicken banget. Kemarin berani, sekarang lawan Isabel satu perempuan, chicken banget masa ini. Bagi saya Tuhan nggak diskualifikasi Elia. Tuhan nggak langsung keluarkan dari daftar pelayan, maaf, nabi ini selesai masa tugasnya, tapi Tuhan deal sama Elia. Bagi saya itu menarik, itu meneduhkan sekali ya. Jadi kalau kita lagi ngalamin insecure, lagi ngalamin depresi, mungkin lagi ngalamin burnout, memang datang sama Tuhan ya. Tuhan kasih apa? Tuhan suruh Elia
kasih makan. Elia disuruh tidur kan? Dia tidur, habis tidur dikasih makan gitu ya. Jadi kadang-kadang saya pikir Tuhan nggak langsung bilang, sorry Elia, kamu sudah insecure, ya udah keluar dari pelayan ini. Tapi Tuhan deal, Tuhan tolong dia. Nah, bagi saya mungkin fokus ceritanya bisa kita lihat gitu, bahwa Tuhan tahu pergumulan kita. Waktu kita bawa sama Tuhan, nikmat itu. Tuhan pulihkan kita. Melalui firman, melalui makanan. Tuhan kasih makan gitu ya. Makan-makan itu rohani loh. Jangan pikir ini. Tidur juga rohani itu. Oke, itu tradisi banget ya kalau di GPIB kayaknya makan-makan berarti kegiatan yang positif ya. Iya. Jadi tolong ya guys, jangan seperti kalau misalnya kita bertumbuh besar karena itu sudah menjadi tradisi ya. Oke, ada pertanyaan lagi Kak nih dari Smile P. Gimana baca PRTN ya? Smile.prtn. Katanya gimana caranya kita bisa mengatasi insecure yang justru datang dari keluarga sendiri? Nah, itu dia Kak. Karena memang kalau masalah dari keluarga agak ini ya, agak menyakitkan gitu ya. Ini sama nih pertanyaannya sama Kak Chris Immanuel 87 juga sama pertanyaannya, gimana mengatasi insecure atau depresi yang hadir dari orang-orang terdekat, keluarga, khususnya orang tua sendiri. Betul. Iya. Bagaimana nih, Kak Alex? Kadang-kadang kan begini ya, coba kita coba taruh di kolom mana kita mau taruh keluarga itu, bisa diubah atau nggak bisa diubah? Kan kalau kita kadang mikir nggak bisa diubah atau bisa diubah. Nah, kalau saya melihatnya begini, saya tetap meyakini keluarga bisa diubah. Karena ya Tuhan bisa berkuasa lah mengubah keluarga. Nah, tapi sekarang lihat step berikutnya. Ketika keluarga belum berubah, nah bagaimana sikap saya? Seringkali kita frustasi karena keluarga kita nggak berubah-berubah. Dan saya juga tidak bisa bilang kapan Tuhan mau ubah keluarga kita. Tapi yang bisa Tuhan ubah adalah kita. Karena itu saya senang dengan kutipan dan termasuk juga ini pengalaman ya, bahwa seringkali Tuhan tidak mengubah situasinya. Tapi Tuhan mengubah kita, sehingga di situasi yang sama, kita sekarang punya perspektif yang berbeda. Saya kasih contoh. Seorang teman, ada adik lah ya, yang pernah datang ke saya dan cerita bahwa dia benci sekali sama keluarganya, papanya selingkuh, mamanya harus berjuang sendiri, papanya kadang-kadang pulang sekali-kali, kadang-kadang kekerasan terjadi. Jadi dia bilang, saya mau apa dari keluarga seperti ini? Nah, kemudian saya juga bilang sama dia, saya juga nggak tahu deh. Saya nggak tahu Tuhan mau apa. Kan dia biasanya anak-anak suka nanya, Tuhan mau apa sih Kak dalam hidup gua? Saya juga nggak tahu deh gitu ya. Gimana, saya juga bukan Tuhan. Tapi kemudian ketika itu belum berubah, yang saya lihat, Tuhan lagi mengubah dia. Ternyata dari seorang anak yang cukup cuek dengan keluarga, akhirnya dia belajar jadi anak yang peduli, mendoakan, dia dukung mamanya. Jadi sebenarnya, ya sampai, saya nggak tahu sampai hari ini ya, apakah keluarganya sudah berubah karena kami nggak ada kontak lagi. Tapi poin saya adalah, keluarganya mungkin belum berubah waktu itu. Tetapi yang berubah adalah cara pandang dia, gimana dia mengasihi keluarganya dan seterusnya. Bagi saya itu yang Tuhan ubahkan. Nah mungkin ya gimana ya kalau tadi ditanya gimana dengan keluarga, ya terus doakan supaya mereka berubah, terus bawa dalam doa, terus juga upayakan kalau kita punya keluarga yang bisa diajak diskusi, coba ajak untuk diskusi. Tapi kalaupun tidak berubah, kalaupun belum berubah, pilihannya apa? Terima mereka, kasihi mereka, tetap tebarkan kasih, berikan ini ya. Walaupun mungkin kita akan capek, tapi karena itulah kita bagusnya juga punya komunitas yang lain ya, yang bisa mensupport kita. Mungkin begitu. Oke. Tapi mungkin Kak, kalau ngomongin masalah yang insecure dari orang tua sendiri, misalnya bisa jadi perkataan orang tua sendiri Kak. Misalnya, kamu ini sudah belajar, udah ikut les, ini itu.
kok nilai kamu masih segini aja, nggak pernah ranking 5 besar, nggak pernah namanya dapat juara kelas, gimana tuh? Padahal mereka udah belajar mati-matian nih Kak, bahasanya ya. Mereka sudah benar-benar berjuang, les ini itu, ngikutin apa yang orang tua mau, tapi nggak berhasil Kak. Kan itu jatuhnya ke insecure juga Kak ya. Gara-gara orang tua sendiri ngomong gitu ya. Itu gimana tuh Kak? Itu balik lagi sih ya, kita kadang-kadang kan nggak bisa mengubah mereka mau bagaimana sama kita. Kita mau ganti keluarga, mau minta Tuhan ini ganti papa saya besok mama saya. Poin saya adalah mungkin kedengarannya klise ya, tapi ya coba pandang kepada Tuhan. Saya ketemulah juga ya beberapa kali, karena ini kalau pergumulan remaja banyak lah yang seperti itu. Saya pernah ketemu anak remaja yang pengen bunuh keluarganya, pengen bunuh orang tuanya. Saya bilang, kenapa kamu? Dia bilang, ngapain saya? Jadi dia tuh mau bunuh keluarganya, kalimatnya begitu. Saya mau bunuh papa saya mau bunuh mama saya. Kenapa? Supaya mereka berhenti berantem. Jadi dia tuh capek dengar papa mamanya berantem. Jadi cara terbaik menurut dia adalah bunuh aja. Saya bunuh salah satu kan nggak ada berantem lagi. Saya bilang, ya tapi itu nggak nyelesain masalah. Jadi saya bilang sama dia ya, pertanyaannya sekarang adalah, waktu mereka berantem, apa yang peranmu apa? Apa yang Tuhan izinkan kamu lakukan? Entah kamu melerai, kamu tidak berpihak, kamu mendoakan, kamu mungkin sesudah itu ajak papa ngobrol, ajak mama ngobrol. Kalaupun belum ada perubahan, tetap saya pikir Tuhan sedang membentuk kamu dalam situasi yang tidak mudah itu. Nah, jadi memang dalam perjuangan ya, akhirnya saya suka bilang begini ya, lihatlah sama Tuhan. Memang papamu nggak sempurna, tapi ada papa di surga yang sempurna. Mamamu bukan mama yang sempurna, tapi ada Allah yang seperti ibu kepada anak-anaknya. Jadi ketika mamamu mungkin marah-marah, keluarin kalimat kotor, banding-bandingin kamu, itu menyakitkan buat kamu. Tapi kamu pandanglah mamamu yang di surga, Allah yang seperti ibu bagi anak-anaknya. Dan berkata, Tuhan terima kasih saya kekuatan untuk hadapi mama saya yang tidak seperti yang saya harapkan, tapi kau berikan dia kepada saya. Nah itu banyak teman-teman yang saya lihat di akhir hidup orang tuanya tuh berubah dia tuh. Saya ingat banget ada satu anak yang benci sekali sama papanya, pernah saya layani, lalu kemudian di akhir, tiba-tiba dia WA saya gitu, dia bilang, makasih bang, doanya, saya bersyukur di saat-saat terakhir papa, saya bisa temenin sampai papa meninggal gitu. Wih, saya pikir gila, anak ini dulu mau bunuh papanya juga. Karena papanya pernah melempar dia, dan lemparan papanya itu kena ke dahinya, dan dahinya itu membuat dia tidak bisa kuliah 3 bulan karena hilang ingatan. Jadi itu sangat menyedihkan, tapi ternyata ketika dia belajar terima papanya nggak banyak berubah sampai meninggal. Tapi dia belajar terima, dia belajar mengasihi, diranjang papanya sakit, dia rawat. Dia bilang, saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan saya mengasihi dia sampai akhir hidupnya. Jadi ya kadang kita nggak bisa jelaskan ya, tapi saya harus mendorong teman-teman untuk jangan hanya minta suasananya berubah, situasinya berubah. Tapi mintalah Tuhan di tengah yang belum berubah ini, apa yang saya harus lakukan? Tuhan mau saya belajar apa? Mungkin itu ya. Mungkin sebagai orang tua kalau aku lihat nih Kak ya, maksudnya mungkin kita semua pernah mengalami hal yang seperti itu ya kan. Cuma mungkin dengan porsi yang berbeda gitu. Mungkin seorang tua itu menganggap kalau misalnya dia ya orang tua, dia yang harus didengarkan. Mungkin itu cara dia mengasihi, tapi menurut kita cara dia salah. Cara dia ada orang tua yang orang tua yang tidak bisa mengekspresikan, mungkin tidak bisa mengekspresikan dengan baik atau benar. Begini loh cara saya mengasihi seorang anak. Menurut mereka, dengan mereka marah, dengan mereka memukul, itu bisa mendisiplinkan, bisa membuat anaknya semakin disiplin, semakin pintar atau semakin rajin belajar. Tetapi itu menjadi kepahitan di dalam diri anak-anaknya kayak gitu kan. Saya lihatnya begini ya, disinilah pentingnya yang mungkin kurang dalam keluarga-keluarga yang dulu dan sekarang adalah komunikasi, sambung rasa. Karena apa yang orang tua lakukan, dia pikir itu
mengasihi anak tetapi telah menyakiti anak. Dan apa yang anak pikirkan itu bukti bahwa dia mengasihi orang tua. Jadi itu kayak bahasa yang nggak nyambung. Dua pihak komunikasi pakai bahasa yang berbeda. Tapi bilangnya kami sama-sama mengasihi. Lucu kan? Nah, makanya kalau kami di beberapa kali lah ya di Teruna Kelapa Gading, kita punya program rutin 6 bulan sekali, itu ada yang namanya meet and greet. Meet and greet itu kami mempertemukan orang tua dan anak. Jadi di situ 3 pihak lah, kakak layan atau PT, lalu ada orang tua, ada anak. Jadi itu kayak kebaktian sama-sama. Nah, beberapa kali dalam sesi-sesinya kita buat itu ya, sambung rasa dengan orang tua. Jadi misalnya, saya nggak suka kalau mama titik-titik-titik, suruh mereka isi. Nah, mama-mamanya kan di situ duduk. Nah, tante dengar nih. Nah, tadi kita dengar lagi, kita dengar dari tante-tante. Enggak, kami itu usaha mengasihi kamu. Mau jadi apa kamu kalau kamu... Ya, jadi akhirnya kita coba sambung rasa supaya saling mendengar. Nah, kadang-kadang kan kita nggak saling mendengar, tapi terus melakukan. Setelah saling mendengar, bisa jadi salah satunya mulai melembut. Iya ya. Dulu kalau mamanya ngomong, langsung dia bantah 1000 kalimat. Tapi sekarang dia jadi ngerti. Oh, katanya mama mengasihi saya. Kalau gitu saya dengar dulu nih. Kalau beda pendapat, kalaupun beda pendapat, dengar dulu. Jadi jangan beda pendapat langsung, mama kolot, nggak ngerti anak muda mama gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang saya pikir gereja bisa menolong ya. Karena keluarga banyak komunikasinya jelek. Betul. Apalagi mungkin karena pengalaman orang tua dengan orang tuanya, misalnya dengan kakek nenek kita, mungkin buyut lah apa gitu kan, yang generasi di atasnya gitu kan, maksudnya dengan tradisi mendidiknya yang seperti ini, terus dia teruskan ke anak-anak mereka seperti itu. Jadinya kayak, tapi kan yang mungkin orang tua juga harus lihat kalau misalnya mereka harus menghadapi anak-anak yang sifatnya sekarang ini anak-anak muda yang tidak bisa dikerasin juga, Kak. Kalau misalnya semakin keras, mungkin mereka bakal semakin memberontak. Jangan kan orang tua, mungkin kita yang ketemu sama adik klien seminggu sekali juga merasakan seperti itu kan. Kalau misalnya semakin ditegur, dia semakin menjauh, bukan dia semakin dekat, tapi dia semakin menjauh gitu. Iya, benar-benar. Apa ya, nih? Ada komentar dari apa? Kak Rio. Jangan patah semangat. Mungkin dengan prestasi anak membuat perubahan buat orang tua. Setuju. Berarti itu PR, bukan orang tuanya aja yang seperti Kak Robert. Maaf Kak. Alex banyak apa Robert nih. Kak Alex bilang tadi yang dirubah bukan dari orang tua saja, tapi mungkin dari diri kita gitu ya. Kita merasa harus menerima, karena kalau misalnya yang aku lihat di aku juga pernah merasakan hal yang seperti itu gitu kan. Tapi aku ngeliat lagi kalau misalnya mereka nggak ada, aku kayak gimana kayak gitu kan. Sebenarnya tidak ada yang bisa mengasihi kita lebih dari orang tua kita sendiri. Entah itu caranya salah, entah mungkin setiap hari kalau nggak ribut nih mungkin bukan kayaknya nggak tentram gitu loh sebuah rumah kalau memang belum ribut. Nggak ada juga keluarga dan orang tua yang sempurna kan. Jadi kita mesti punya, kita mesti realistis Kak. Bener yang tadi Kak Wulan ngomong, mesti realistis. Mesti realistis gitu kan ya. Oke. Apalagi tuh? Ada dari komentar dari Kakak Viliu katanya, gambar diri kita harus dipulihkan baru kita punya pandangan yang benar tentang Tuhan. Gimana tuh Kak? Iya, pernyataannya memang, dari Kak. Bagaimana kita memandang diri kita dari perspektif pencipta, itulah yang akan menolong kita. Mungkin kalimatnya lebih tepat kalau gambar diri kita harus dipulihkan. Dan maksudnya pemulihan gambar diri itu kan sebenarnya dari Tuhan ya. Barulah kita bisa memandang diri kita dengan tepat, memandang diri. Jadi makanya penting untuk kita membahas tentang tema-tema identitas buat generasi ini. Jadi maksudnya mengingatkan mereka,
Jadi saya sederhana lah begini ya. Misalnya saya punya HP HP saya merek apa ya, sebut merek lah. Misalnya Oppo. Saya punya HP merek Oppo ya misalnya. Kalau HP saya merek Oppo, kalau HP saya rusak, saya bawanya ke siapa? Masa saya bawanya ke Xiaomi? Saya bawanya ke Samsung? Harusnya dibawa ke Oppo kan? Nah, ketika kita manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah rusak, sebenarnya siapa yang bisa memulihkan kita, memulihkan hati kita? Ya, pencipta kita yang ciptain kita. Jadi jangan pergi ke yang lain gitu. Jangan pergi ke sio-sio lah, ke horoskop lah, Sagittarius, Leo, Virgo. Hidup kita harus dituntun, dipulihkan oleh pencipta kita. Bagi saya itu hukum yang penting untuk kita memulai pembaharuan dalam Tuhan. Jadi yang seperti di Vivilio ini ngomong ya, yang harus benar-benar tahu diri kita dari perspektif yang cipta kita. Oke. Ada satu pertanyaan nih Kak, dari Kak Elfraldo Clement 96. Katanya, Kak, bagaimana kalau orang tua itu jarang memberi feedback kepada anak, jadi anak mengerjakan sesuatu itu ya jadi sia-sia, Kak. Jadi mungkin maksudnya ketika orang tua inginnya anak rajin kayak gitu kan, Kak. Ketika anaknya udah rajin belajar, terus dapat prestasi, ternyata nggak dapat apa-apa dari orang tua, kayak nggak dapat buat apa-apa, bahkan ujian pun mungkin mereka nggak dapat gitu. Itu gimana menurut Kak? Ya, itu realita yang banyak terjadi ya, karena orang tua juga sebenarnya sama ya kayak tadi ya. Kalau kita cuma hidup aja untuk maunya orang tua juga, bagi saya tuh nggak cukup loh. Karena begini kan, udah dapat itu nanti masa cuma segitu. Waktu udah dapat lebih banyak lagi, itu teman bapak lebih bagus, anaknya udah bisa lagi. Jadi kayak nggak pernah juga. Seperti yang kita bahas tadi, kalaupun kita hanya ikutin apa kata orang tua saja, walaupun itu baik ya, mereka mau kita maju, kita bertumbuh. Tapi akhirnya saya melihat gini ya, ketika kita melakukan itu hanya sebatas untuk orang tua, maka kita paling sedih kalau nggak dapat pujian dari orang tua. Tapi poinnya yang bagi saya lebih jauh lagi, cobalah lihat seperti kata Kolose ya, apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu sebenarnya kesannya kayak lari dari kenyataan nih, tapi bagi saya itu sebenarnya cara kita melihat hidup lebih realistis. Bahwa di tengah-tengah miskinnya pujian, keluarga yang nggak kasih feedback, tapi ternyata ada satu pribadi yang perhatiin semua jerih lelah kita, mungkin tangisan kita, perjuangan kita. Karena orang tua bisa terbatas memuji kita, memperhatikan kita, tahu apa yang kita lakukan. Tapi ada Tuhan yang bagi saya, dia peduli, dia lihat semua yang kita lakukan. Dan bagi saya, mungkin dalam dunia memang ya, kita butuh keluarga yang baik. Tapi kan realitanya tidak semua keluarga baik. Maka kalau tadi solusi rohaninya memandang kepada Tuhan, solusi psikologisnya bagaimana? Ini yang saya bilang tadi. Jadilah komunitas yang terbiasa memuji. Jadi bisa jadi begini. Mungkin dia nggak dapat dari orang tuanya, tapi di luar rumah dia tahu ada orang-orang yang peduli, menghargai, mendukung, mensupport dia. Jadi istilahnya bukannya, ya memang kan dia carinya dari orang tua, tapi kalau orang tuanya nggak bisa ngasih. Jadi saya melihat gereja harusnya jadi tempat di mana ya kita juga saling mendorong, saling membangun. Jadi itu bisalah jadi cara Tuhan menggantikan apa yang kita nggak dapat dari keluarga. Sambil terus berdoa ya. Sambil terus berdoa supaya keluarga ngalamin pemulihan. Supaya keluarga pelan-pelan terjadi ya. Walaupun itu mungkin panjang lah. Masa itu panjang.
Aduh, sama nih kayak kita setuju banget sama kayak katanya Kak Rio di komentar ini jawabannya indah banget katanya. Kak Rio bilang jawabannya indah. Emang pada malam hari ini kita kayak dapat banyak banget ya Kak Devi ya. Mungkin untuk kita sendiri ternyata banyak hal yang kita nggak tahu atau kita belum paham banget, tapi pada malam hari ini berbincang-bincang bareng Kak Alex, kita jadi lebih sadar apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita menyingkapi insecure itu, bagaimana keluar dari insekuritas itu sendiri kayak gitu. Bahkan bagaimana cara kita menghadapi orang tua di rumah, karena mungkin orang tua atau orang-orang terdekat yang membuat kita insecure. Jadinya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan kepada orang tua itu jadi kita sadar nih pada malam hari ini apa yang harus kita lakukan juga gitu ya Kak. Jadi jangan mengharap di satu sisi aja, tapi kita harus melihat di sisi kita apakah kita sudah melakukan hal yang benar, kita sudah melakukan hal yang berkenan juga di hadapan Tuhan kayak gitu. Baru kita bisa mengharapkan lingkungan kita mendukung apa yang sudah kita buat kayak gitu ya Kak. Setuju. Oke Kak Alex, terima kasih banget. Sama-sama. 1,5 jam loh kita berbincang-bincang pada malam hari ini. Rekor. Padahal kita bilang kemarin ya Kak, kalau misalnya IG Live ini cuma bisa 1 jam ya kan? Gimana nih? Gimana ya cara membagi kesempatan lebih nih? Memang benar-benar tidak ada kebetulan kita bisa ketemu Kak Alex pada malam hari ini. Sampai Tuhan kasih lebih dari 1,5 jam, ini lebih dari 1,5 jam loh guys. Itu luar biasa. Jadi perbincangan kita pada malam hari ini itu udah, makasih banget ya Kak Alex sudah menjawab, udah kasih feedback yang luar biasa. Luar biasa banget kita dapat malam hari ini. Betul. Ya, buat teman-teman yang di rumah mungkin belum sempat memberikan pertanyaan atau misalnya malu nih, masih nggak pede mau kasih pertanyaan langsung di live Instagram, bisa langsung DM kita atau DM Kak Alex misalnya mau konsultasi atau ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, nanti kita bisa sambungkan kepada Kak Alex kayak gitu. Bagaimana nih Kak, ada pertanyaan dari si A, si B, gimana solusinya kayak gitu. Nanti pasti sebisa mungkin kita akan menjawab. Atau bahkan ada teman di rumah sana yang mau memberikan tema baru kepada kita untuk saran gitu ya, saran tema. Minggu depan harus dibahas nggak sih? Seru pasti ini dibahas, boleh banget. Seru nih dibahas bareng Kak Alex lagi. Asik, itu kayak kode banget ya Kak, kalau misalnya kita bakal pengen Kak Alex jadi pembicara lagi nih di live streaming kita. Semoga kita masih sama-sama punya waktu ya Kak, buat Bapak Tuhan kasih waktu buat kita sharing pelayanan lagi, bahkan men-sharingkan tema-tema yang mungkin teman-teman butuhkan di rumah yang belum bisa diskusi secara offline, tapi kita bisa ketemu lewat media-media seperti ini kayak gitu ya Kak. Oke, terima kasih banget. Terima kasih banyak. Terima kasih buat pelayanannya malam hari ini. Terima kasih semua teman-teman. Ya, salam buat teman-teman di sana ya. Oke, siap. Ya Kak, mungkin sekian ya Kak untuk malam hari ini. Kita makasih banget, Tuhan Yesus memberkati. Dan buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, terima kasih juga. Tuhan memberkati kehidupan kita selanjutnya dan pelayanan kita selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Bye. Dah Kak.